Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sengaja meninggalkan sholat subuh karena junub, sahkah puasa Ramadannya? Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat banyak muncul ya. Di video kita terdahulu yang judulnya mandi junub jam 8 pagi karena dingin, sahkah puasanya? Itu pada komen saya baca banyak sekali pertanyaan. Jika kemudian tidak sholat subuh tetapi tetap berpuasa, apakah puasanya sah ya? Kemudian apakah ketika sholat subuhnya misal jam 8 pagi ya, di kodonya jam 8 pagi, di kodo itu artinya diganti jam 8 pagi, jadi mandi junubnya jam 8 pagi, apakah puasa Ramadannya sah? Ya. Nah, jadi sesungguhnya puasa Ramadan itu korelasinya ya tidak kepada junub seseorang. Jadi ketika seseorang itu dalam keadaan junub, apakah karena berhubungan suami istri, atau karena mimpi basah, atau karena sebab yang lain, kemudian dia makan sahur, ya, artinya makan sahurnya ini masih dalam keadaan junub, ya, belum mandi wajib. Kemudian masuklah waktu imsak. Waktu imsak itu adalah waktu di mana makan, minum harus sudah berhenti, termasuk hal-hal yang membatalkan puasa lainnya seperti berhubungan suami istri, harus stop semua tuh. Nah, dia sendiri masih dalam keadaan junub. Apakah puasanya sah? Jawabannya, puasanya tetap sah. Ya. Jadi ketika orang makan sahur dan masuk waktu imsak, dia belum mandi wajib, puasanya tetap sah ya. Atau misal wanita nih ya haid, kemudian bangun pada saat sahur, dicek, oh ternyata haidnya sudah bersih, sudah sama sekali tidak ada bekas haidnya atau flek haid dan seterusnya, sudah dicek. Nah, maka dia makan sahur, masuklah ke waktu imsak ya, dan dia belum mandi wajib, puasanya sah atau tidak? Puasanya sah ya. Nah, karena ibadah puasa itu tidak mensyaratkan ya seseorang untuk mandi wajib terlebih dahulu. Nah, ketika puasanya sah, tetapi puasa ini menjadi bermakna atau tidak kan? Ibadah puasa itu menjadi bermakna, menjadi berpahala, menjadi menggugurkan kewajiban seseorang ketika fondasinya juga beres. Apa fondasi dari puasa wajib di bulan Ramadan? Fondasinya adalah sholat fardu. Ya, jadi kalau kita ilustrasikan seperti sebuah rumah tuh, fondasinya itu sholat fardu. Ya, pilar-pilarnya itu, tiang-tiang dan temboknya itu salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau fondasinya tidak ada, ya temboknya roboh. Ya, pernah enggak melihat orang nyusun bata di semen tetapi tidak pakai fondasi, didorong saja, temboknya roboh? Ya, nah maka itu ilustrasinya. Ketika orang mengerjakan puasa
ya, tetapi tidak sholat. Tidak sholat itu faktornya banyak, bisa karena junub, bisa karena malas, bisa karena macam-macam. Mungkin banyak di antara saudara-saudara kita yang lain yang puasa itu dia kerjakan, tetapi tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar. Nah, sholatnya maghrib nanti karena ikut buka puasa di tempat kerja atau ikut buka puasa di masjid. Kadang sholat isya tidak, tapi taraweh yang sunat dia ngikut. Ya, banyak kan yang seperti itu. Bahkan ada yang berpuasa tapi sholatnya cuman setahun 2 kali. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, maka yang demikian tadi ya, biarpun puasanya sah, tetapi tidak bermakna, tidak berpahala, dan tidak menggugurkan kewajiban apapun, karena fondasinya tidak ada. Nah, di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka sholata muta'amidan, faqad kafara jiharan." Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh ia telah kafir secara tegas. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Imam Asy-Syuyuti. Jadi ini adalah hadis sahih yang menunjukkan bahwa ketika orang tidak sholat, maka dia telah kafir. Artinya dia telah keluar dari Islam. Ketika orang meninggalkan sholat secara sengaja. Man taroka sholata muta'amidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja ya, jadi termasuk tadi secara sengaja meninggalkan sholat subuh atau menunda sholat subuh, jadi jam 8, jam 9 pagi, karena masih junub, males mandi wajib, padahal dia sudah hadir di waktu subuh. Ya, jadi orang itu khilaf, lupa, lalai, itu bisa, dan itu dimaafkan. Ya, contoh nih, ketiduran, bangun-bangun jam 8 pagi, tapi dia tidak meniatkan itu. Kalau dia bangun jam setengah 5, dia akan mengerjakan sholat subuh. Tidak kemudian memilih tidur, enggak. Tetapi dia ketiduran. Bangun jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi dia bangun, dia langsung mengerjakan sholat subuh. Membadalnya di jam 8 pagi karena ketiduran, bukan disengaja. Tidak direncanakan, tidak by design. Ya, lah ini dia sudah hadir di jam setengah 5 pagi, jam 4 pagi dia sudah hadir, dia sudah makan sahur, segar bugar. Ya, tetapi dia menyengajakan untuk menunda sholat, ya, padahal waktu sholat sudah masuk dan dia tahu batas waktu sholat itu akan habis. Dia menyengajakan menunda sholatnya, maka dia termasuk ke dalam kelompok manusia yang disebutkan dalam hadis tadi. Man taroka sholata muta'amidan faqad kafara jihar. Ya, jadi begitu. Jadi jawabannya, puasanya sah. Tapi apa artinya puasa ketika orang disebut kafir karena meninggalkan sholat secara sengaja? Jadi itulah jawaban, ya, dari pertanyaan apakah sengaja menunda sholat atau sengaja meninggalkan sholat subuh di bulan Ramadan, ya, karena junub, itu puasanya sah atau tidak? Ya, jawabannya bahwa
ketika orang meninggalkan sholat secara sengaja, dia sudah keluar dari Islam. Ya, orang meninggalkan sholat secara sengaja. Kalau dia sudah keluar dari Islam, maka ibadah puasanya menjadi sia-sia. Tidak ada lagi pahalanya. Begitu ya. Nah, jadi junub itu sesuatu yang alamiah dalam kehidupan manusia. Ya, tetapi sholat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya sederhana saja. Kalau memang yang dikhawatirkan tidak sholat subuh, ya jangan berhubungan suami istri. Ya, ditahan 1 bulan. Kalau kemudian masih mau berhubungan, ya harus ada antisipasi. Malam siapkan air panas, misal begitu kan. Masukkan ke termos, besok pagi selesai makan sahur, mandi pakai air panas. Ya, sehingga tidak kehilangan waktu sholat subuhnya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.